Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang neuron ya, di mana neuron ini menjadi salah satu komponen utama dari sistem saraf. Nah, ini sebenarnya adalah gambar ringkasan ya, ringkasan dari sistem saraf itu sendiri. Untuk sistem saraf itu sendiri sebenarnya nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Di mana sistem saraf tepi ini sendiri itu nanti akan dibagi lagi menjadi dua divisi, yaitu divisi sensori atau divisi afferent. Kemudian divisi yang kedua adalah divisi efferent atau divisi motorik. Untuk sistem saraf pusat sendiri, pembagiannya adalah berdasarkan pada organnya. Jadi yang menyusun sistem saraf pusat itu adalah otak dan medula spinalis. Untuk fungsi perbedaan di antara keduanya adalah di sistem saraf pusat ini dia berlaku sebagai pusat integrasinya. Jadi seluruh rangsangan yang diterima oleh divisi aferen yang ada di sistem saraf tepi itu nanti akan diolah informasinya oleh sistem saraf pusat, baik itu di otak, di batang otak, ataupun di medula spinalis. Untuk sistem saraf tepi ini sendiri, jadi secara keseluruhan ya, bagaimana mekanisme kerja dari sistem saraf itu seperti apa. Yang pertama, sistem saraf itu dia nanti akan menerima sinyal. Sinyal ini bisa berupa bermacam-macam ya, bisa kalian melihat anjing, bisa kalian melihat sebuah benda, atau mungkin kalian mendengarkan suara, atau mungkin kalian mendapatkan rangsangan sentuhan, atau mungkin kalian ketusuk jarum. Nah, itu bisa berupa sinyal. Yang jelas ada informasi dari luar yang nanti akan diterima oleh reseptor di dalam tubuh kita. Reseptor yang paling utama adalah reseptor sensori, atau ini nanti ada di divisi aferen. Nah, reseptor sensoris ini ada reseptor visceral dan ada reseptor khusus. Kalau reseptor visceral ini nanti dia bisa berupa reseptor yang merangsang sistem organ dalam. Ini salah satunya adalah enteric nervous system. Nah, untuk yang reseptor sensori seperti yang saya contohkan tadi, mungkin salah satu contoh yang enak itu adalah ketika kalian melihat anjing mendekati kalian. Nah, ketika kalian melihat anjing yang mendekati kalian, maka sinyal tersebut itu nanti akan diteruskan oleh divisi aferen atau sensori neuron sampai ke otak, medula spinalis dan ke otak. Kemudian oleh otak nanti dia akan diolah, oh ternyata itu adalah bentukan anjing dan anjing tersebut sedang mendekati kita. Nah, respon kita juga akan diolah oleh oleh otak tersebut. Mohon maaf. Otak tersebut nanti dia akan merespon dengan oh berarti kita harus lari. Nah, respon lari tersebut itu nanti akan dihantarkan oleh neuron eferen. Jadi neuron eferen itu nanti akan menghantarkan respon. Nah, nanti penghantaran respon itu bisa melewati dua eh, dua dua neuron lagi, yaitu divisi aferen ini nanti dia dibagi lagi menjadi neuron somatik motorik. Ini yang nanti ke arah otot ya. Jadi kalau misalkan responnya ketika kita melihat anjing yang mendekati kita adalah kita lari, maka nanti somatik motor neuron akan meneruskan respons tersebut ke otot skelet untuk otot skelet tersebut kontraksi dan beraktivitas lari tadi. Sementara kalau yang autonomic neuron ini nanti juga ada dua lagi, yaitu simpatis dan parasimpatis. Di mana simpatis dan parasimpatis ini tergantung nanti keadaannya. Kalau pada keadaan di mana kita harus lari tadi, responnya lari tadi, maka kita pasti membutuhkan energi. Kita membutuhkan energi untuk melakukan kontraksi otot. Maka yang aktif nanti adalah simpatis. Nah, simpatis ini tidak hanya energi saja yang nanti akan diperoleh, tapi juga peningkatan kardiak muscle, otot polos, dan eksokrin dan endokrin. Sehingga nanti akan bisa membantu respon dari lari itu tadi. Untuk yang parasimpatis ini nanti baru akan aktif ketika kita dalam keadaan istirahat. Misal sinyalnya adalah kita melihat jam dan jamnya sudah 10, jam 10 malam. Maka sensoris tersebut kita akan diolah oleh otak kita
kemudian nanti ini waktunya tidur, jam tidur. Berarti nanti untuk dari somatiknya itu nanti kita akan menutup mata kita, kontraksi dari otot palpebra, relaksasi dari otot-otot yang lainnya dalam keadaan telentang. Kemudian untuk otonomiknya nanti yang aktif adalah parasimpatis. Jadi kalau simpatis itu lebih ke arah fight atau flight, ya, bertarung, bertempur, atau flight, lari. Sementara untuk parasimpatik lebih ke arah rest atau istirahat. Nah, tadi sempat saya bilang bahwa sinyal itu tidak hanya diterima oleh reseptor yang ada di sensoris saja, tapi juga bisa diterima oleh reseptor yang ada di visceral. Salah satu contohnya adalah di saluran digestif, di mana di saluran digestif atau saluran pencernaan ini terdapat sistem saraf lokal, namanya adalah sistem saraf enterik. Dan ini termasuk di dalam otonom ya, termasuk di dalam otonom. Itu ringkasannya. Jadi prosesnya dari sistem saraf itu adalah ada sinyal diterima oleh reseptor, kemudian nanti dihantarkan oleh sensorik neuron di sistem saraf tepi, kemudian nanti diteruskan ke sistem saraf pusat sebagai pusat integrasi, diolah informasi tersebut, diberikan responnya, responnya nanti dihantarkan oleh divisi efferent sistem saraf tepi. Nah, nanti divisi efferent sistem saraf tepi akan membagi itu dimasukkan ke somatik atau ke otonom. Somatik urusannya dengan kontraksi otot. Kalau yang otonom nanti tergantung masuk di simpatis atau parasimpatis atau mungkin ke enteric nervous system. Seperti itu ringkasannya. Nah, kita kembali lagi ke topik yaitu neuron. Neuron ini adalah unit fungsional terkecil yang ada di dalam sistem saraf dan dia termasuk di dalam sel ya. Di mana sel ini fungsinya adalah menerima rangsang, itu diterima oleh dendrit nanti ya. Kemudian nanti dia akan diolah oleh badan sel neuron dan nanti diteruskan oleh akson. Jadi sebenarnya satu sel neuron itu sudah bisa melakukan proses integrasi. Makanya tadi dibilang bahwa sel neuron itu adalah unit fungsional terkecil dari sistem saraf. Nah, sistem saraf ini sendiri yang membedakan sistem saraf pada manusia dengan organisme yang lainnya itu adalah kesadaran, kecerdasan, dan emosi. Untuk beberapa makhluk hidup lainnya sebenarnya ada, tapi yang mencapai level tertinggi itu adalah pada manusia. Itulah kenapa kalau pada manusia, salah satu fungsi dari sistem saraf itu namanya adalah fungsi luhur, di mana nanti dia bisa mengintegrasikan kesadaran, kecerdasan, dan emosi. Nah, itu yang sampai saat ini belum bisa digantikan, bahkan oleh robot sekalipun. Nah, untuk pembagiannya, tadi juga sudah sempat dibilang bahwa sistem saraf itu nanti akan dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat nanti ada otak dan medula spinalis. Sistem saraf tepi nanti ada divisi afferent dan juga divisi efferent. Untuk divisi efferent nanti ada otonom dan somatik motorik. Untuk otonom nanti ada simpatis dan parasimpatis. Untuk motorik somatik itu nanti untuk mengontrol otot ya. Nah, berikutnya adalah bentukan dari neuron itu sendiri. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa neuron ini nanti akan terdiri dari 3 bagian utama ya. Nanti ada yang namanya dendrit, ada yang namanya badan soma, ada yang namanya akson. Dendrit ini sendiri fungsinya adalah untuk menerima rangsang. Kalau di histologi itu adalah bagian yang bercabang. Dendrit sama akson ini sebenarnya adalah penonjolan sitoplasma. Di mana kalau dendrit itu penonjolannya lebih pendek dan bercabang, sementara akson itu tidak bercabang dan lebih panjang. Berdasarkan pada fungsinya, nanti bentukan neuron akan seperti ini. Untuk sensori neuron atau yang ada di divisi afferent ya, itu karena dia menerima rangsang, maka dia bentukannya kebanyakan adalah bipolar atau unipolar, pseudo unipolar seperti ini. Jadi ada dendrit, kemudian ada akson, ini badan soma. Sementara kalau yang divisi efferent itu fungsinya adalah untuk menghantarkan respon ya. Itu seperti ini kebanyakan bentuknya. Multipolar. Nah, sementara yang interneuron ini adalah
penggabungan ya. Penggabungan, jadi yang menggabungkan antara sensori neuron dengan yang efferent neuron. Itu nanti bentukannya akan seperti ini. Nah, proses penghantaran dari informasi tersebut itu nanti hubungannya adalah dengan kelistrikan atau potensial aksi. Dan pengangkutannya nanti namanya adalah pengangkutan atau transportasi aksional. Di mana transportasi aksional ini nanti akan berjalan lebih banyak di akson. Itulah kenapa namanya adalah transportasi aksonal. Dari badan sel ke terminal akson. Ini dimulai dari informasi yang sudah dikelola oleh badan sel. Nanti informasi tersebut akan dibentuk menjadi sebuah protein ya. Jadi mengalami sintesis protein yang dibentuk oleh retikulum endoplasma kasar. Kemudian nanti dia akan dipackaging oleh Golgi apparatus, dibuatkan vesikelnya yang nanti isinya adalah neurotransmitter. Kemudian neurotransmitter itu nanti dia akan dihantarkan sepanjang akson melalui transportasi aksonal tadi. Kemudian nanti di ujung akson terminal ini vesikel tersebut akan menempel di membrannya, di aksolemanya. Kemudian nanti akan mengeluarkan si neurotransmitter ini tadi. Nah, neurotransmitter yang sudah keluar ini nanti dia akan masuk ke dalam celah sinap dan diteruskan kepada akson yang lain atau diteruskan kepada efektornya. Seperti itu. Itu adalah proses dari transport aksonal. Ini tadi adalah bentuk-bentuk dari neuron ya. Ada pseudo unipolar, bipolar, anaksonik, dan multipolar. Pseudo unipolar itu seperti ini. Jadi dari badan soma itu dia hanya keluar satu cabang, tapi kemudian cabang tersebut akan bercabang lagi. Pseudo itu semu, unipolar itu satu cabang. Nah, jadi terlihatnya dia hanya satu cabang, padahal satu cabang tersebut dia nanti berjalan, ada cabangnya lagi. Kemudian nanti ada bipolar, bipolar itu bercabang dua, atas sama bawah, bentukannya akan seperti ini. Ini adalah bipolar. Kemudian nanti ada anaksonik, anaksonik itu seperti ini. Jadi semuanya isinya adalah dendrit, dia tidak ada aksonnya. Nah, tuh. Kemudian nanti ada juga multipolar. Kalau multipolar akan seperti ini. Itu adalah jenis-jenis neuronnya berdasarkan pada dendrit dan aksonnya. Ini yang harus kalian ketahui, bahwa di bagian neuron itu ada 3 bagian yang utama, yaitu badan sel atau perikarion atau soma nanti namanya. Kemudian nanti ada dendrit dan juga nanti ada akson. Di mana dendrit ini fungsinya adalah untuk menerima sinyal input, kemudian di badan selnya itu adalah untuk integrasinya, sementara nanti aksonnya itu nanti dia akan dihantarkan oleh sinyal, bagian menghantarkan output sinyalnya. Nah, nanti mereka akan saling melakukan sinaps atau melakukan hubungan, bisa antara satu neuron dengan neuron yang lain atau antara neuron dengan efektor. Kalau ini kebetulan contohnya adalah dengan neuron yang lain. Nah, di sinap itu atau hubungan tersebut akan ada 3 bagian, yaitu bagian presinap, synaptic cleft, dan postsinap. Presinap itu adalah bagian dari akson terminal, sementara synaptic cleft itu adalah celahnya, sementara postsinap itu adalah bagian setelahnya, entah itu efektor ataupun neuron yang lainnya. Nah, itu tentang neuron. Berikutnya adalah tentang glia. Apa itu glia? Glia itu adalah sel pendukung dari neuron. Jadi ternyata di sistem saraf, selnya itu memang unit fungsional terkecilnya adalah sel neuron. Tapi ternyata selain sel neuron ada juga yang namanya sel-sel glia. Sel-sel glia ini fungsinya adalah untuk mendukung neuron supaya dia bisa bekerja dengan baik. Jadi supaya neuron itu tidak memikirkan hal lainnya selain menghantarkan, mengelola, dan meneruskan respon itu tadi. Glia ini
nanti namanya akan dibagi menjadi dua berdasarkan pada lokasinya. Kalau glia yang terletak di sistem saraf pusat, itu nanti akan ada yang namanya ependymal cell, astrosit, mikroglia, dan oligodendrosit. Sementara yang di sistem saraf tepi, itu nanti ada sel Schwann dan sel satelit. Masing-masing glia ini mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk ependymal cell, itu fungsinya adalah untuk membentuk cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal, dan di ependymal cell ini dia juga berlaku sebagai sel induk. Jadi dia bisa berubah menjadi sel lainnya. Astrosit fungsinya adalah untuk memberikan makanan, nutrisi terutama kepada sel neuron, sehingga sel neuron tidak perlu takut bahwa dia akan kekurangan makanan. Untuk mikroglia lebih ke arah sel imun ya. Jadi mikroglia itu sebenarnya adalah modifikasi dari sel imun, makrofag atau monosit, di mana nanti dia akan bertindak sebagai scavenger atau sebagai unit pertahanan dari sel ketika ada serangan atau infeksi. Oh iya maaf, untuk astrosit ini sendiri selain dia untuk nutrisi, dia juga bisa digunakan untuk membentuk blood-brain barrier. Nah, sementara untuk oligodendrosit sendiri, ini sendiri fungsinya adalah untuk membentuk selubung mielin. Selubung mielin itu berfungsi untuk mempercepat transportasi aksonal yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, itu adalah oligodendrosit. Oligodendrosit ini terletak di sistem saraf pusat. Untuk fungsi yang sama, yaitu membentuk selubung mielin yang terletak di sistem saraf tepi, itu ada namanya sel Schwann. Jadi sel Schwann sama oligodendrosit itu fungsinya sama, membentuk sistem saraf tepi, tapi dengan tempat atau lokasi yang berbeda. Kemudian nanti ada satelit sel. Kalau satelit sel ini mirip seperti sel astrosit, tapi dia letaknya ada di periferal atau di sistem saraf tepi. Ini bentukan besarnya ya. Jadi di sistem saraf pusat ini, kalau di medula spinalis itu kan sistem saraf pusat, itu nanti dia ada astrosit, kemudian nanti ada oligodendrosit ya, ini adalah oligodendrosit, kemudian nanti ada mikroglia. Nah, ini adalah astrositnya. Nah, bagaimana proses pembentukan dari mielin itu sendiri? Mielin itu sendiri sebenarnya terbentuk dari sitoplasma oligodendrosit ataupun sel Schwann. Kalau ini contohnya adalah yang di sistem saraf tepi ya, karena memang akson lebih banyak di sistem saraf tepi. Kalau di sistem saraf pusat itu lebih banyak badan sel somanya. Nah, pertama akson ini nanti dia akan dilingkupi oleh sel Schwann. Ini contohnya yang di sistem saraf tepi ya, jadi pakai sel Schwann. Jadi sitoplasma dari sel Schwann itu dia akan melingkupi akson, memutari, kemudian nanti ketika sudah selesai satu lapis, maka dia akan membentuk lapis berikutnya. Masuk lagi ke dalam, terus seperti itu sampai lapisannya menjadi tebal. Nah, ketika dia sudah tebal, maka dia akan terbentuk yang namanya mielin. Itu adalah proses pembentukan mielin. Namun, mielin ini tidak secara keseluruhan ya melingkupi akson, tapi hanya per segmen saja. Jadi ada bagian yang terlewat. Nah, seperti ini biru-biru, ini kan nggak ada selubung mielinnya. Bagian yang terlewat yang tidak tertutupi oleh sel Schwann ini, yang tidak tertutupi oleh selubung mielin ini, namanya adalah nodus Ranvier. Kenapa nodus Ranvier ini penting? Karena di nodus Ranvier itulah terjadi penghantaran listrik. Nah, proses penghantaran listrik pada akson yang memiliki selubung mielin nanti namanya adalah saltatory conduction. Saltatory conduction itu intinya, kalau conduction itu adalah penghantaran listrik, saltatory itu melompat. Jadi proses penghantaran listrik pada akson yang memiliki selubung mielin itu dengan cara melompat. Melompat seperti apa? Melompat antara
nodus Runfire 1 ke nodus Runfire lainnya. Jadi dia melompat begini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kenapa seperti itu? Karena selubung mielin ini dia tidak bisa menghantarkan listrik. Sehingga karena dia tidak bisa menghantarkan listrik, listriknya nanti dia akan melompat. Nah, otomatis karena dia melompat, itu dia akan menjadi lebih cepat daripada yang jalan biasa. Itulah kenapa pada akson yang memiliki selubung mielin, itu dia perjalanan listriknya atau penghantaran listriknya lebih cepat. Karena dia melalui lompatan di nodus Runfire, atau namanya adalah saltatory conduction. Nah, ketika terjadi kerusakan dari sistem saraf ini sebenarnya sel saraf, neuron. Neuron ini sebenarnya termasuk di dalam sel yang permanen. Apa maksudnya sel permanen? Maksudnya sel permanen adalah sel yang tidak bisa memproduksi atau meregenerasi dirinya sendiri. Tapi untuk badan selnya. Kalau untuk aksonnya itu masih bisa dibentuk. Jadi mungkin kalian pernah tahu ada orang yang misal kecelakaan kerja terus jarinya terpotong. Selama jarinya tersebut disimpan dengan baik, maka nanti dia bisa disambungkan kembali. Bagaimana bisa seperti itu? Karena akson itu bisa diperbaiki. Kalau aksonnya itu bisa diperbaiki. Tapi kalau somanya yang kena, tidak bisa diperbaiki. Jadi sekali lagi, kalau aksonnya yang rusak, itu maka dia nanti bisa diperbaiki. Tapi kalau somanya yang rusak, maka dia tidak akan bisa diperbaiki. Itu untuk neuron. Nah, berikutnya adalah tentang potensial aksi. Dari tadi kita sudah ngomong tentang listrik, kita sudah ngomong tentang penghantaran listrik yang terjadi di neuron. Nah, apa sih sebenarnya listrik yang ada di dalam tubuh kita itu? Listrik yang ada di dalam tubuh kita itu terbentuk karena adanya perbedaan muatan listrik dari ekstrasel dan intrasel. Mungkin kemarin waktu biologi kalian sudah tahu bahwa tubuh kita, atau mungkin kemarin ya waktu fisiologi, tubuh kita itu terdiri dari 2 kompartemen cairan. Ada cairan intrasel dan ada cairan ekstrasel. Cairan intrasel itu dia letaknya ada di dalam sel. Cairan ekstrasel letaknya ada di luar sel, yaitu di intersisial atau di antara sel, dan di plasma atau di dalam pembuluh darah. Nah, yang membatasi antara intrasel dengan ekstrasel itu adalah membran sel. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa kompartemen cairan itu isinya tidak hanya air saja, tapi juga ada elektrolit. Ada perbedaan komposisi elektrolit antara intrasel dengan ekstrasel, di mana pada intrasel itu lebih banyak ion kaliumnya, sementara pada ekstrasel lebih banyak ion natriumnya. Karena perbedaan komposisi dari elektrolit ini tadi menyebabkan adanya perbedaan muatan listrik di ekstrasel dan intrasel, di mana ekstrasel lebih positif daripada intrasel. Nah, karena ada perbedaan muatan listrik di intrasel dan ekstrasel, itu nanti akan menyebabkan membran sel memiliki listrik karena ada beda muatan itu tadi. Listrik yang ada di membran sel itu terjadi akibat adanya perbedaan muatan antara ekstrasel dengan intrasel. Nilainya akan negatif karena membran sel ini miliknya intrasel. Intrasel kan negatif. Itu yang menjadi dasar adanya listrik di dalam tubuh kita, terutama di membran selnya. Potensial aksi atau yang dari tadi saya bilang rangsangan tadi, yang ada di neuron tadi, itu terjadi akibat perubahan ini tadi. Yang awalnya dia minus 70, ini adalah nilai membran sel dalam keadaan istirahat ya, minus kan. Nah, ketika terjadi pembukaan sel ion Na terutama,
itu nanti dia akan menyebabkan Na-nya itu masuk. Na yang masuk ini akan menyebabkan nilai intrasel yang awalnya negatif menjadi positif. Nah, ini. Awalnya minus 70 menjadi lebih positif menjadi minus 55. Nah, ketika dia sudah melewati batas ambangnya adalah minus 55, ketika dia sudah melewati batas ambang, maka potensial aksi akan terjadi. Potensial aksi dimulai dengan depolarisasi, di mana keseluruhan intraselnya, jadi cairan intraselnya menjadi nilainya adalah positif. Nih, menjadi nilainya adalah positif. Sampai pada suatu titik tertentu di mana terjadi kejenuhan, sudah tidak bisa lebih positif lagi, jadi dia sudah maksimal, maka ion Na akan tertutup. Pintu ion Na akan tertutup. Dengan tertutupnya pintu ion Na, maka dia akan mencapai puncaknya. Karena tubuh kita harus melakukan homeostasis, dikembalikan lagi ke bentuk semula, karena semulanya intrasel itu harus negatif, maka pintu ion K akan terbuka. Pintu ion K yang terbuka akan menyebabkan kalium, karena kalium lebih banyak di intrasel ya, untuk keluar. Kalium yang keluar ini nanti akan menyebabkan repolarisasi. Intraselnya menjadi negatif lagi, turun ke bawah. Nah, ini namanya adalah proses repolarisasi. Itu yang terjadi pada potensial aksi. Jadi kalau misalkan ditanya apa itu potensial aksi? Potensial aksi itu adalah perubahan muatan listrik pada sel disebabkan karena pembukaan ion Na dan C, ion Na dan K, yaitu terjadi depolarisasi dan repolarisasi. Itu yang harus kalian pastikan dulu. Nah, nih potensial aksi itu terdiri dari ini. Dimulai dari resting membran potensial, kemudian nanti akan terjadi stimulus di mana natrium, pintu ion natriumnya terbuka, sehingga nanti natrium akan masuk sampai melebihi ambang ya. Ketika dia sudah melebihi ambang, maka akan terjadi depolarisasi sampai jenuh, terjadi kejenuhan, sudah tidak bisa meningkat lagi, maka dia akan menutup, ion Na-nya menutup. Ion Na yang menutup akan langsung diikuti oleh pintu ion K yang terbuka. Ion K terbuka, K akan keluar ke sel, sehingga membuat intrasel, K akan keluar dari sel, sehingga membuat intrasel menjadi lebih negatif, repolarisasi. Masalahnya adalah, terkadang ion K ini kebablasan. Harusnya dia berhenti di minus 70, ternyata dia masih buka. Sehingga akan terjadi yang namanya hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi itu suatu keadaan di mana membran selnya itu lebih negatif daripada resting membran potensial. Karena terjadi hiperpolarisasi, dia harus dikembalikan lagi. Proses mengembalikannya adalah dengan homeostasis membuka pintu ion Na dan K, pompa. Jadi Na-nya dikeluarkan, kaliumnya dimasukkan lagi. Itu adalah di sini. Itu yang penting untuk potensial aksi. Nah, potensial aksi itu terjadi ketika depolarisasinya melewati ambang. Tapi ada suatu keadaan di mana listrik atau ion Na yang masuk ini tidak sampai melewati ambang. Itu namanya adalah potensial bertingkat. Jadi potensial bertingkat itu adalah terjadinya pembukaan ion Na tapi tidak sampai melewati ambang. Nah, kalau potensial bertingkat, graded potensial, ini tidak akan terjadi potensial aksi, tapi dia bisa ditambahkan. Jadi, kalau misalkan ada stimulus seperti ini, nah ini, jadi potensial bertingkat itu nanti ada subthreshold dan ada suprathreshold.
Kalau subthreshold itu berarti di bawah potensial aksi. Kalau suprathreshold itu dia di atas potensial aksi sehingga akan menyebabkan terjadinya, di atas ambang sehingga terjadi penambahan ya. Kalau suprathreshold ini penambahan. Jadi yang awalnya cuma sedikit, terus nanti dia akan ditambahkan. Nah ini lihat, ini yang subthreshold, nggak sampai threshold ya. Nah tapi nanti kalau dia ditambahkan lagi, maka dia akan naik lagi menjadi seperti ini. Nah kalau ini nanti dia akan terjadi potensial aksi. Kalau yang suprathreshold berarti dia nanti akan terjadi potensial aksi. Nah ini perbedaan antara potensial bertingkat atau berjenjang dengan potensial aksi. Kalau potensial bertingkat itu ion yang terlibat lebih banyak. Dan biasanya ada di dendrit dan sel body. Kalau potensial aksi itu kebanyakan ada di akson. Nah ini sama seperti tadi yang saya bilang ya. Depolarisasi adalah Na-nya buka, pintu ion Na-nya buka, Na-nya masuk ke sel, kemudian nanti semakin buka lagi ya, depolarisasi terus seperti itu. Ini feedback positif. Tapi ketika sudah sampai di titik puncak, maka akan terjadi feedback negatif di mana ion Na akan nutup, pintu ion Na nutup dan pintu ion K akan terbuka. Sehingga terjadi repolarisasi. Nah, ada satu keadaan namanya adalah periode refrakter. Di mana periode refrakter ini itu adalah suatu keadaan di mana seharusnya walaupun ada stimulus itu tidak terjadi potensial aksi. Sekali lagi, periode itu kan waktu. Refrakter itu adalah suatu keadaan yang mana kalaupun ada stimulus itu tidak bisa terjadi potensial aksi. Itu ada yang namanya periode refrakter absolut dan periode refrakter relatif. Kalau absolut itu benar-benar dia tidak akan bisa mengalami depolarisasi lagi. Ini terjadi pada saat ion K-nya terbuka. Kalau yang periode refraktel relatif itu dia bisa terjadi potensial aksi lagi walaupun dia belum repolarisasi sempurna, tapi dengan catatan stimulusnya harus lebih tinggi daripada yang pertama. Itu untuk periode refrakter relatif. Sekali lagi, periode refrakter absolut itu berapapun jumlah stimulusnya tidak akan bisa menyebabkan potensial aksi kembali. Kalau periode refraktel relatif itu selama selama stimulusnya lebih besar daripada yang pertama, maka bisa terjadi potensial aksi berikutnya. Ini adalah proses konduksinya ya, atau proses konduksinya. Jadi ketika ada rangsangan di sini, maka dia harus diteruskan sampai ke ujung akson terminal. Namanya adalah konduksi. Ini yang saltatory konduksi tadi. Jadi dia hanya akan melewati nodus Runfire saja. Di sini terjadi depolarisasi saja, tapi dia nggak terjadi pembukaan Na ya. Yang terjadi pembukaan Na itu yang di nodus Runfire. Ada satu keadaan di mana terjadi kerusakan pada selubung mielinnya. Kerusakan pada selubung mielin ini menyebabkan penghantarannya bermasalah. Nah, penghantaran yang bermasalah ini akan menghentikan penghantaran listriknya. Jadi Na-nya nggak bisa buka. Nah, yang seharusnya dia ada selubung mielin, tapi selubung mielinnya rusak, maka dia nggak akan bisa buka, bocor. Karena dia bocor, maka otomatis tidak akan terjadi potensial aksi. Kalau tidak terjadi potensial aksi, maka tidak akan ada penghantaran listrik. Tidak ada penghantaran listrik, maka tidak akan ada kontraksi. Sehingga yang terjadi pada pasien-pasien dengan degenerasi mielin, itu dia akan mengalami kelumpuhan.
Kalau kita ngomong listrik pada sistem saraf, itu nanti ada yang namanya persamaan Nernst. Persamaan Nernst ini adalah suatu hukum fisika yang dikeluarkan oleh Nernst, di mana dia menggambarkan potensial membran yang hanya bisa ditembus oleh satu ion, yaitu ion Na tadi. Nah, bedakan dengan persamaan Goldman, Hodgkin, dan Katz atau GHK, di mana kalau di persamaan GHK ini, fungsinya adalah untuk memprediksi seberapa banyak gradien konsentrasi ion dan permeabilitas dari membran tersebut untuk suatu ion tertentu. Itu bedanya antara Nernst dan GHK. Ini graded potensial, ini potensial aksi. Harus melebihi ambang batas, itu potensial aksi. Kalau graded potensial itu bisa melebihi, bisa tidak. Cuman yang jelas dia kekuatannya berbanding lurus ya. Jadi enggak sampai terjadi listrik kalau potensial berjenjang. Itu perbedaannya. Nah, hukum yang paling utama dari potensial aksi itu adalah all or none. Ada atau tidak sama sekali. Ini terjadi karena syaratnya adalah harus melewati threshold itu tadi. Jadi ketika ada ion Na yang masuk ke dalam intrasel dan itu melewati ambang, maka dia akan langsung terjadi potensial aksi. Kalau tidak sampai ke ambang, maka tidak akan terjadi potensial aksi. Itu yang dimaksud dengan hukum all or none. Ini yang tadi saya cerita. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan, permeabilitas membran itu lebih sensitif terhadap perubahan ion Na atau perubahan ion K? Jawabannya adalah perubahan ion K. Jadi tubuh kita itu lebih sensitif terhadap perubahan ion K daripada perubahan ion Na. Karena K itu letaknya ada di intrasel. Dan jumlahnya di intrasel itu lebih banyak daripada yang natrium. Sehingga ketika ada perubahan nilai K, baik itu hipokalemi ataupun hiperkalemi, maka tubuh akan lebih cepat merespon daripada ion natrium yang berubah. Itu fungsinya di sini. Nah, kalau misalkan ion natrium lebih mudah, pintu ion kalium lebih mudah terbuka, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hiperpolarisasi. Karena hiperpolarisasi itu berarti malah dia lebih susah untuk dirangsang. Itu yang terjadi kalau hiperkalemi. Nah, tadi kita sempat ngomong tentang neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah sinyal yang dimaksud tadi. Jadi neurotransmitter itu adalah bahan kimiawi yang dikeluarkan oleh neuron yang fungsinya adalah untuk merangsang, memberikan stimulus sehingga terjadi pembukaan ion Na. Nah, ini ada banyak. Yang paling sering dipakai adalah yang asetilkolin. Ini nanti reseptornya ada. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini nice to know saja. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang sinap. Sinap ini sebenarnya adalah salah satu bentuk dari komunikasi sel neuron, baik itu antara sel neuron satu dengan sel efektor. Sinaptik ini ada 3 bagian, tadi sudah sempat dibahas bahwa ada bagian presinap, ada bagian sinaptik cleft, dan ada bagian postsinap. Nah, sinap ini menjadi salah satu kunci terjadinya potensial aksi atau listrik dari satu neuron ke neuron yang lainnya. Potensial aksi ini berawal dari adanya penghantaran listrik sampai ke akson terminal. Di mana ketika terjadi penghantaran listrik sampai ke akson terminal, ini akan membuat terbukanya ion Ca. Nah, ini yang berbeda. Kalau dari tadi kita ngomong potensial aksi itu adalah ion Na, kalau di sinap itu yang terbuka adalah ion Ca.
di mana ketika terjadi pembukaan ion Ca atau kalsium yang ada di ekstrasel, ini kan ekstrasel yang intersisial ya, itu akan membuat Ca tersebut masuk. Karena kan Ca lebih banyak di ekstrasel. Nah, Ca akan masuk, masuknya Ca ini akan menjadi perintah untuk docking dari vesikel yang isinya neurotransmitter. Nah, docking atau perlekatan dengan membran sel, membran akson atau aksolema, itu nanti akan menyebabkan pengeluaran dari neurotransmitter. Neurotransmitter yang keluar ini nanti akan ditangkap oleh reseptor yang ada di postsinap. Dengan adanya hubungan antara neurotransmitter dengan reseptor ini akan menyebabkan terbukanya ion Na. Nah, sehingga Na akan bisa masuk, sehingga akan terjadi potensial aksi lagi. Nah, potensial aksi tersebut, kalau ini di neuron, maka dia akan menyebar lagi sampai ke akson terminal, dan ini lagi yang nanti akan terjadi. Masalahnya adalah, neurotransmitter yang ada di celah sinap ini dengan mudah akan hilang. Sehingga dia terjadi cepat sekali. Penghilangan ini oleh siapa? Penghilangan ini nanti bisa terjadi karena diambil kembali oleh akson terminal atau dihancurkan oleh nanti yang namanya enzim. Kalau neurotransmitternya itu asetilkolin, maka yang menghancurkan adalah asetilkolin esterase. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi tubuh kita itu harus dalam keadaan homeostasis, relatif konstan, dinamis konstan. Nah, kalau misalkan neurotransmitter ini terus-menerus dan banyak yang keluar, maka akan terjadi potensial listrik yang terlalu berlebihan di possinap. Itulah kenapa neurotransmitter yang ada di celah sinap akan dengan cepat untuk didegradasi, baik itu oleh enzim ataupun diambil kembali ke akson terminal. Fungsinya itu, biar tidak terlalu berlebihan. Nah, ini kalau contohnya adalah asetilkolin, maka dia nanti akan dihancurkan oleh asetilkolin esterase. Nah, itu untuk sinap. Berikutnya adalah istilah divergen dan konvergen. Divergen itu adalah suatu keadaan di mana neuron satu neuron awal itu nanti dia akan menghantarkan ke beberapa neuron yang lain lagi. Sehingga nanti tambah lama akan lebih menyebar luas. Itu namanya adalah divergen. Jadi divergen itu kuncinya adalah dari satu ke banyak. Kalau konvergen itu dari banyak ke satu. Ini terjadi di sensoris ya, afferent. Kalau ini terjadi di efferent. Ini adalah divergen, ini konvergen. Kalau divergen satu ke banyak, kalau konvergen dari banyak ke satu. Ini sinaps-sinaps. Nah, ini adalah sabut Purkinje ya, yang ada di jantung. Dendritnya banyak kok sabut Purkinje tuh. Nah, ini lanjutan dari sinap tadi. Jadi ketika berikatan dengan reseptor yang ada di membran sel, itu nanti dia akan menghasilkan aksi dari daerah postsinap. Nah, reseptor yang ada di membran sel itu ada banyak. Ada reseptor ion. Nah ini ya. Jadi ketika neurokrin itu asetilkolin, epinefrin itu ya. Ketika dia nempel di reseptor, maka dia nanti akan membuka pintu ion. Itu satu. Yang kedua, dia akan merubah susunan mekanis dari sistem ion. Nah, ini bisa nutup. Ini bisa nutup ion malah. Dia bisa nutup. Jadi neurokrin itu malah menutup. Itu bisa. Atau dia berikatan dengan reseptor protein G yang nantinya akan mengaktifkan second messenger.
Nah, dengan aktivasi dari second messenger ini yang kemarin di komunikasi ya, itu nanti akan bisa menyebabkan terjadinya sintesis protein. Sama, semuanya juga seperti itu. Bedanya adalah kalau ion channelnya nutup, maka bisa terjadi yang namanya inhibitory hiperpolarisasi. Di mana tergantung ya, ion Na-nya, ion yang terbuka ini apa? Ion Na apa ion K? Kalau di reseptor ini yang terbuka adalah ion Na, yang terjadi adalah excitatory depolarisasi. Kalau yang terbuka adalah ion K, kalium, maka yang terjadi adalah inhibitory hiperpolarisasi. Itu nanti yang membedakan. Nanti efeknya apa? Kalau eksitasi berarti potensial aksi kontraksi. Kalau inhibitory, ion K yang buka, maka terjadi hiperpolarisasi berarti tidak ada kontraksi. Malah dia lumpuh, lemah, relaksasi. Nah, seperti yang kalian dilihat di konvergen ini, di konvergen ini kan satu neuron dia bisa mendapatkan sinap dari dua akson terminal. Nah, sinap dari dua akson terminal ini bisa ditambahkan. Namanya adalah sumasi. Sumasi itu ada dua. Ada sumasi spasial, ada sumasi temporal. Oke. Yang sumasi spasial itu eh, seperti ini contohnya. Dia mendapatkan satu listrik tapi terus menerus. Ini adalah sumasi spasial. Jadi dia dapat satu, 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 tapi ditambahkan terus. Itu sumasi spasial. Kemudian nanti kalau sumasi temporal itu dia langsung mendapatkan beberapa secara bersamaan. Jadi stimulusnya, kita lihat dari stimulusnya. Kalau sumasi spasial itu dia satu stimulus, tapi beberapa kali. Kalau sumasi temporal itu beberapa stimulus dalam satu waktu. Nih, ini adalah sumasi temporal. Ini yang tadi IPSP dan EPSP. Kalau IPSP berarti inhibitory ya, dihambat. Tidak terjadi potensial aksi. Kalau EPSP berarti dia terjadi potensial aksi. Nah, pada otak atau hipokampus, proses penyimpanan memori itu bisa terjadi secara jangka panjang. Kalau secara jangka panjang ini tidak hanya satu ion, pintu ion saja yang terpengaruh, tapi juga ada beberapa. Di antaranya adalah Ca dan Mg. Ini namanya adalah long term potentiation. Long term potentiation ini terutama untuk ingatan jangka panjang. Jadi tidak hanya, jadi neuron ini neurotransmitternya adalah glutamat ya. Glutamat ini tidak hanya nempel pada pintu ion Na, sehingga Na-nya masuk dan terjadi listrik, tapi juga nempel pada pintu ion Ca, sehingga Ca-nya juga bisa masuk. Nah, double. Sehingga nanti akan terjadi potensiasi atau penambahan. Penambahan, nggak cuma Na1 saja, tapi juga ada Ca. Nah, ini berarti dia tambah banyak, tambah bagus. Nah, itu nanti akhirnya akan terbentuk suatu memori jangka panjang. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk sistem saraf ini. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi saya bisa membuka forum dan nanti kalian bisa bertanya di forum, atau kalau tidak kalian bisa langsung japri saya. Itu yang mungkin bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.